Jadi gini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah? Itu kita harus lihat ada 2, jangka pendek dan jangka panjang atau menengah ya, menengah panjang. Nah, kalau jangka pendek itu rupiah bisa dipengaruhi oleh berbagai sentimen ya, sentimen-sentimen. Nah, sedangkan kalau rupiah dalam jangka menengah panjang itu dipengaruhi oleh fundamental. Jadi tadi kalau disampaikan data PMI Indonesia yang bagus, sebetulnya itu lebih ke fundamental ya, karena kan itu menunjukkan indeks produksi manufaktur. Tapi berita mengenai PMI Indonesia bagus itu memang bisa juga menjadi sentimen positif di dalam jangka pendek. Jadi di dalam jangka pendek itu selain oleh berita-berita positif tentunya oleh suku bunga ya, yang paling sensitif itu tentu variabel suku bunga ya, yang direspon oleh nilai tukar rupiah ini. Karena suku bunga terutama interest rate diferensial misalkan antara Indonesia, aset-aset Indonesia dengan aset Amerika Serikat misalkan dalam hal ini diukur dengan Fed Fund Rate. Jadi Mhm. karena The Fed-nya akan menaikkan suku bunga seperti yang kita ketahui ya, memang Fed cenderung agresif dan hawkish dalam menaikkan suku bunga. Nah, sedangkan rate diferensial kita kan semakin tipis ya dengan Fed Fund Rate meskipun BI menaikkan, tapi kan Fed itu sudah lama menaikkannya dan dalam jumlah yang besar-besar. Sedangkan Indonesia kan baru di bulan Agustus kemarin menaikkan gitu kan, Ya, sehingga ya. diferensialnya semakin rendah. Nah, itu yang menyebabkan pastinya rupiah ini memiliki posisi yang melemah ya, dan kemudian ini Mhm. bersamaan dengan sentimen-sentimen negatif lain di global seperti Cina yang growth-nya melemah, prediksi resesi Mhm. 2023 global, kemudian juga ada kemarin berita Xi Jinping secara geopolitik Rusia Ukraina juga belum membaik. Jadi ini sentimen-sentimen negatif begitu kuat. Nah, seiring juga dengan indeks dolar yang menguat. Nah, ini kan orang dalam kondisi risk off seperti ini pasti mencari flight to quality, itu udah pasti teorinya safe haven. Nah, safe haven-nya di mana? Di dolar gitu. Jadi itu yang cerita lama yang sebetulnya itu berulang kembali terjadi. Jadi makanya rupiah melemah itu juga disebabkan oleh faktor itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau secara fundamental PMI Indonesia oke, CADEV itu lumayan baik meskipun memang ada PR juga ya di cadangan devisa kita gitu yang tidak Mhm. setinggi kenaikan dari ekspor gitu. Tapi CADEV kita lumayan oke gitu sebenarnya secara fundamental. Terus kemudian neraca dagang kita oke. Nah, cuma memang capital flows nih yang memang jadi kendala ya untuk perekonomian Indonesia saat ini. Tapi dari sisi growth story, Indonesia masih bisa cukup tumbuh baik. Terus kemudian juga ya secara indikator-indikator makronya inflasinya Mhm. tidak setinggi dari negara-negara maju sekarang. Nah, cuma memang sentimen negatifnya begitu besar dan banyak apa beruntun Betul, gitu ya. Nah, itu yang betul. menyebabkan rupiah terus Ya. mengalami depresiasi. Karena bukan hanya rupiah yang terdepresiasi, mata uang lain pun melemah kan, pound sterling, euro, semua, Mhm, won, mhm, korsel. mhm. Nah, Indonesia sebenarnya secara percentage tidak terlalu setinggi negara yang lain depresiasinya, tapi kita pernah punya pengalaman buruk di 97, 98, makanya kita cukup alert gitu dengan Ya, depresiasi ya. ini gitu. Baik, baik, Mas Ferry Anda melihatnya seperti apa? Tadi beberapa sentimen memang, Bu Telisa sudah sampaikan, kalau kita memang based on the Fed yang, hawkish sampai tahun depan, ya bisa panjang gitu ya 15.200, 300, 5.000, 15.500 di depan mata gitu ya, ini Anda lihat seperti apa? Sebenarnya secara fundamental kita seperti yang dibilang sama Bu Telisa tadi ya, memang bagus. Sampai saat sekarang kan misalnya kita juga pelemahan salah satu yang terbaik ya, walaupun tetap saja melemah. Mhm, Faktor terbesar sebenarnya ya dari kenaikan suku bunga itu yang menyebabkan krisis likuiditas bisa dikatakan ya, di apa mhm, namanya, likuiditas dolar AS di pasar itu jadi semakin terbatas. mhm, The Fed naikin suku bunga, habis itu jadi apa namanya, cost of buat minjam itu jadi naik. Habis itu di saat bersamaan The Fed juga lagi melakukan quantitative tightening kan. mhm, Jadi mhm, mhm, yang apa namanya, pembelian obligasi sebelumnya pas zaman pandemi itu sekarang udah pada masuk maturity gitu. mhm, 90 mhm. miliar itu apa namanya per bulan dari QT itu likuiditasnya hilang dari Amerika Serikat. Ya. Belum lagi ditambah dengan kenaikan suku bunga. Jadi ini kombonya itu berkali-kali lipat Triple gitu. combo gitu Iya. ya? Mhm. Oke, kalau, kita prediksi kapan berakhirnya gitu, Anda melihat ada nggak sih, jangka waktu yang mungkin, bisa terbaca gitu? Jika apa kemudian nanti ada normalisasi di nilai tukar? Iya, ini kan rupiah melemah gara-gara indeks dolar menguat gitu. Indeks dolar menguat itu sejalan sama dengan apa namanya, dengan suku bunga gitu. Suku bunga naik, indeks dolar tuh makin naik. Nah, Mhm, indeks dolar tuh kan naik itu diharapkan agar inflasi turun. Jadi mhm, misalnya mhm. eee, Oke. ketika interest rate-nya itu masih tinggi gitu, Mhm. indeks dolarnya itu bakal naik lagi Iya, dan iya, buat iya. rupiah turun gitu. Dan sampai akhir tahun ini kan diperkirakan The Fed bakal naikin bunga
kemungkinan di 2 pertemuan Bisa, selanjutnya iya. bisa sampai di atas 4% gitu. 4%. Ya, ini di depan mata dan ini real kasus sudah di-mention begitu ya. Bu Telisa, perlu atau tidak fast respon dari pemerintah dalam negeri artinya adalah mungkin mengambil kebijakan monetary begitu ya untuk kemudian membalance ini kondisi ini begitu ya, kemudian menstabilkan nilai tukar rupiah lagi. Dari sisi urgency seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu ini sangat urgent karena pengalaman kita contagion itu tidak bisa disepelekan. Karena gini, fundamental kita oke, tapi cerita 97, 98 contagion itu kan cepat juga merebaknya. Mhm. Apalagi ini bersamaan dengan inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dan semua negara juga mengalami pelemahan pada nilai tukarnya. Jadi contagion dan spillover effect itu di depan mata. Jadi meskipun fundamental kita bagus, tapi contagion effect tidak bisa disepelekan. Jadi nah, apa quick respon yang harus kita lakukan? Necessary dan sufficient condition. Necessary conditionnya memang bunga ya, karena kan kita harus menjaga diferensial dengan the Fed gitu. Jadi artinya bunga itu kan di market yang sangat umum lah ya. Artinya kita memang harus Mhm. menjaga diferensial bunga. Nah, tapi memang investor tuh tidak hanya melihat diferensial bunga, dia melihat bagaimana inflasi kita juga karena untuk menentukan real return mereka. Nah, jadi Mhm. satu, pokoknya harus jaga suku bunga itu diferensialnya ya kalau menaikkan ya itulah yang kemungkinan besar. Coba menaikkan kan BI hati-hati juga karena kan dampaknya ke growth dan lain sebagainya. Ya menaikkannya secara lebih tidak hawkish kan Pak Pak Gubernur bilang kan, Gubernur BI bilang naik tapi tidak hawkish, jadi dengan perhitungan yang cermat. Terus kemudian yang kedua setelah kenaikan suku bunga, pasti kan BI juga sekarang meraih banget instrumennya seperti triple DNDF ya, Mhm. triple intervention, maaf, salah satunya DNDF gitu. Triple intervention strategi itu terus dijaga dan ditingkatkan lagi. Terus yang ketiga itu menjaga kredibilitas di pasar ya, kredibilitas kebijakan-kebijakan. Jadi Indonesia harus membuat movement-movement dan narasi-narasi kebijakan, statement yang ke arah yang positif bahwa kita tuh istilahnya realistis tapi juga nggak ngebohongin juga gitu loh artinya.